Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Kali ini kita mempelajari tentang kerangka berpikir, langkah menyusun, dan contohnya. Ada tiga yang akan kita pelajari adalah definisi kerangka berpikir, yang B langkah-langkah menyusun kerangka berpikir, dan C contoh kerangka berpikir. Definisi kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Atau kerangka berpikir merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Bagaimana faktor-faktor dalam penelitian tersebut saling berhubungan. Jadi mengenai hubungan antar variabel-variabel itu bagaimana kita membuat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, antara variabel terikat satu dengan variabel terikat yang lain. Kerangka berpikir ini digunakan peneliti untuk menentukan hipotesis. Pada penelitian kuantitatif tentunya yang memiliki hipotesis. Contohnya, misalkan ada judul pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap prestasi belajar fisika pada materi fluida statis. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran problem solving, variabel terikatnya adalah prestasi belajar fisika. Maka peneliti harus bisa menggambarkan konsep hubungan antara kedua variabel. Bagaimana peneliti itu berpikir bahwa prestasi belajar fisika ini dapat meningkat jika diberikan perlakuan model pembelajaran problem solving. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana peneliti itu berpikir menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tentunya ini diberi perlakuan, ini menggunakan kuasi eksperimen atau penelitian kuantitatif. Bagaimana nanti di akhirnya adalah peneliti bisa membuat suatu jawaban dari rumusan masalah atau hipotesis. Nah, konsep tersebut nanti akan didukung oleh teori-teori yang mendukungnya. Tentunya dengan teori itu bisa membuat suatu hubungan antar variabel. Langkah-langkah menyusun kerangka berpikir. Menetapkan variabel, tuliskan semua variabel dalam penelitian dan dari variabel tersebut menjadi titik tolak dalam pengembangan teori. Jadi kita dari judul itu bisa menentukan variabel dalam penelitian kita. Yang kedua, membaca buku dan hasil-hasil penelitian. Jadi kita harus membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian atau variabel kita sebanyak-banyaknya. Ini ada rekomendasi situs jurnal ilmiah elektronik. Nanti mahasiswa bisa melihatnya di sini, bisa mencarinya di sini. Ada Garuda, ada Perpusnas, ada Indonesia One Research, ISGD, ada Moraref Kemenak, DOAJ. Nanti bisa dicari di sini atau langsung dari artikel yang kemarin saya beri linknya. Yang tiga, memberi penjelasan teori pada kerangka berpikir. Teori-teori yang dijelaskan adalah yang mendukung variabel tentunya. Penjelasan teori secara deduktif mengenai hubungan antar variabel penelitian. Jadi tahap berpikir deduktif itu ada penelaahan konsep, mencari konsep atau variabel yang telah dinyatakan benar. Jadi kita buat tanda gitu di artikel tentang konsep-konsepnya. Pertimbangkan dan putusan mendukung atau menentukan masalah akibat pada konsep atau variabel terikat. Terus membuat keputusan, ini yang sesuai dengan masalah yang mau kita teliti. Yang ketiga, penyimpulan. Pemikiran menyatakan hal-hal yang berlaku pada teori. Jadi kita bisa membuat suatu kesimpulan dari konsep-konsep yang sudah kita dapatkan tadi. Kita membuat keputusan dan kita membuat, jadi kesimpulannya bagaimana. Yang keempat, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. Jadi sebuah upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga pada akhirnya produk dari kerangka pemikiran adalah sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah atau hipotesis. Jadi di akhir dari kerangka berpikir itu adalah hipotesis kita atau jawaban dari rumusan masalah. Contoh kerangka berpikirnya. Ini adalah kerangka berpikirnya. Jadi saya menulis ini kerangka berpikir. Ini adalah saya tulis kerangka berpikirnya, saya tulis berdasarkan judul yang saya buat. Pembelajaran dengan multirepresentasi untuk meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah pada materi hukum 2 Newton. Tentunya dengan variabel bebasnya adalah pembelajaran dengan multirepresentasi, variabel terikatnya adalah penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi yang saya jelaskan di paragraf pertama ini adalah tentang kemampuan pemecahan masalah.
Ini saya mendapatkan ini dari mana? Dari teori. Teorinya dari mana? Dari penjelasan yang atas di kajian pustaka tadi. Nah, ini kemudian saya hubungkan dengan penguasaan konsep. Jadi harus nyambung. Setelah itu, penguasaan konsep dan kemampuan masalah dapat berkembang jika pembelajaran yang diterapkan mampu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Nah, di sini mulai masuk ke pembelajarannya. Jadi, penguasaan konsep dan kemampuan masalah itu bisa didukung dengan model pembelajaran multirepresentasi. Kenapa pembelajaran multirepresentasi? Nanti dijelaskan di sini. Karena multirepresentasi itu ada bentuknya seperti ini. Verbal, matematis. Kemudian ini menjelaskan kelebihan-kelebihan dari pembelajaran multirepresentasi itu apa. Nah, dalam representasi itu ada 3 kegiatan: penemuan konsep, penguatan konsep, dan pemecahan masalah. Nanti dijelaskan di sini. Dalam penelitian ini merumuskan hubungan, melakukan percobaan apa. Kemudian sampai dengan penguatan konsepnya dilakukan dengan PET Force and Motion, jadi menggunakan simulasi PET. Sampai dengan penguatan konsepnya nanti bisa membuat hubungan gaya, massa, dan percepatan. Dijelaskan. Bagian ketiga, pemecahan masalah. Pemecahan masalah siswa itu melakukan apa saja. Nah, berdasarkan kegiatan-kegiatan siswa itu selama pembelajaran dengan multirepresentasi diharapkan dapat mengembangkan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Dijelaskan lagi pembelajaran multirepresentasi itu kelebihan apa? Memberikan konteks yang kaya, kemudian sampai di akhirnya adalah di sini suatu kesimpulannya, berpikir deduktif tadi. Dengan demikian, jadi tadi kan dijelaskan penguasaan konsepnya itu apa. Kemudian kemampuan pencegahan itu bagaimana. Kemudian kedua variabel penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah ini dapat meningkat dengan pembelajaran yang baik. Pembelajarannya itu apa? Dengan menggunakan multirepresentasi. Kemudian kelebihan multirepresentasi itu apa? Sehingga bisa meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Peneliti harus bisa berpikir seperti itu. Sampai akhirnya di akhir adalah kesimpulannya atau jawaban dari rumusan masalah atau hipotesis. Penerapan pembelajaran dengan multirepresentasi ini, penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah pada materi hukum 2 Newton dapat mengalami peningkatan. Ini adalah kerangka berpikirnya. Nanti bisa dilengkapi juga dalam bentuk bagan gitu, tapi kalau saya ini tidak membuat bagan. Demikian penjelasan mengenai kerangka berpikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.